wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Qala ta'ala kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan jamaah Majlis Taklim Darul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat walafiat. Di pagi hari ini menjelang siang kita kembali berkumpul di tempat ini, di Majlis Taklim Rupinan di setiap seminggu sekali, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur kepada kita hingga kita kembali bermuajah berkumpul kembali di majlis yang berkah ini, dan juga nikmat iman Islam sampai saat ini kita masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masih memberikan ketetapan iman Islam kepada diri kita. Alhamdulillah. Tak lupa selawat dan iring salam tercurah kepada mahabbah kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ikhwan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebagaimana kita masih membahas di dalam kitab Aqidatul Awam, yang mana pada kesempatan ini Al-Fakir akan membahas dan berkenaan dengan sifat ma'sum bagi para nabi dan rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahih mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalu malaika, yang artinya kembali kita bagi setiap mukallaf. Oh ya, mukallaf ya. Mukallaf itu yang sudah akil balik. Tandanya laki-laki sudah mimpi, perempuan sudah datang tamu bulan. Ya. Kalau sudah mimpi bagi laki-laki, kalau sudah datang bulan bagi wanita, yang batasannya karena datang bulan bagi wanita itu umur 10 tahun, ya. Atau sempurnanya umur 15 tahun, ya. Walaupun si wanita itu belum datang tamu bulanan, tapi kalau sudah umur 15 tahun, atau laki-laki walaupun belum bermimpi, kalau sudah umur 15 tahun maka termasuk sudah balik, ya. Nah, lalu berakal. Jadi disebut juga di sini dengan dikatakan bahwa dinamakan menurut pengertian dalam kitab adalah mukallaf. Kemarin sudah dijelaskan tentang kewajiban seorang mukallaf, yaitu beriman, mengetahui sifat yang wajib bagi Allah. Lalu juga berikutnya telah dijelaskan bagi orang yang beriman, ya, yang sudah mukallaf, sudah akil balik, mengetahui sifat yang wajib bagi Rasul. Dan juga sudah dijelaskan sifat yang jais bagi para rasul. Nah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan tentang sifat keterpeliharaan bagi para nabi dan rasul, ya, yang dinamakan maksum. Jadi seorang yang sudah akil balik, ya, dalam arti adalah mukallaf, itu wajib mengetahui sifat maksumnya para nabi dan rasul. Apa itu maksum? Artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara perbuatan yang maksiat.
Jadi para nabi dan rasul itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang menjadikan mudarat buat diri para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah taala memelihara para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para nabi dan rasul ini terpeliharanya lebih di atas malaikat. Ya. Kenapa? Kalau malaikat itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kenapa di atas daripada para malaikat, para nabi dan rasul ini? Karena para nabi dan rasul ini membawa misi. Apa misinya? Misinya itu adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan hukum-hukum. Ya, kalau nabi dan rasul itu tidak terpelihara alias maksum, maka nanti akan cacat. Turunnya ajaran Allah, turunnya agama itu akan cacat kepada umat. Kenapa? Karena nabinya aja maksiat, nabinya aja tidak beradab, ya, nabinya saja berbuat yang makruh atau subhat, ya nanti akan jadi apa? Jadi cemoohan. Makanya para nabi dan rasul itu ya wajib maksum, artinya terpelihara dari perkara yang maksiat, perkara makruh, perkara subhat, dan perkara-perkara yang menjadikan cacatnya daripada sifat kenabian dan kerasulan. Kenapa? Karena beliau mempunyai misi tugas yang menyampaikan dakwah ilallah, menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nabi-nabi terdahulu hanya untuk kepada umatnya, seperti Nabi Isa cukup kepada umatnya, seperti Nabi Musa cukup kepada Bani Israel umatnya, seperti Nabi Nabi Nuh cukup kepada umatnya. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW untuk seluruh penjuru dunia, ya makanya para kiai, para asyatid, para habaib itu bebas, ya kemana saja dia menempat, ya kemana saja dia menyampaikan dakwahnya itu bebas. Di situ, selagi di situ ada manusia yang belum kenal Allah dan hukum Allah, maka wajib untuk disampaikan. Ya, jadi nggak ada masa tenggang, ya kayak Gojek, ya Grab. Wah cukup DKI Jakarta saja ya. Terus ke Cikarang nggak boleh, aplikasi nggak nyambung ya. Cukup cuma hanya sampai Depok doang, ke Bogor nggak bisa, cukup cuma sampai Tangerang batas Kalideres, sananya nggak bisa. Kenapa? Karena ada batasan ya. Nah kalau para kiai, para habaib, para asyatid kemanapun, ya dia itu aplikasinya bebas, gitu istilahnya. Kemanapun dia bisa menjamaknya, mendatanginya. Selagi di situ, di bumi itu, di pulau tersebut, di tempat tersebut masih ada manusia, dan manusia tersebut belum kenal Allah dan Rasulnya, ya belum kenal hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Rasul Nabi kita Muhammad SAW, maka itu wajib disampaikan. Karena yang paling dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalil bahwa para nabi dan rasul itu bersifat maksum adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Yang artinya, dan bersabarlah dalam menunggu ketentuan Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kamu berada dalam pengawasan kami. Para nabi, ya, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah taala menyuruh sabar untuk para nabi, ya. Untuk apa? Sabar apa? Sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Sabar untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela, ya, dan sabar di dalam diberi penderitaan, kemiskinan, dan kekayaan mungkin, ya. Maka itu dalil daripada keterpeliharaan atau maksum daripada para nabi Allah. Dan juga dalil yang berikutnya masih dalam Al-Quran, wa makana linabiyyin an yagulla. Artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan
harta rampasan perang. Artinya di zaman Nabi SAW pernah ada terjadi peperangan, ya. Nah, para nabi itu nggak mungkin, ya, kalau bahasa Betawinya ngentit. Mesti nih buat gua dulu nih, ntar buat yang lain, buat umat ntar aja. Kan gua kan termasuknya pemimpin perang, nggak sebegitu, ya. Ada yang perlu haknya dibagikan, ya. Yang perlu dibagikan disampaikan, dan tidak ditutup-tutupin, ya. Menjaga dari sifat-sifat yang kan tercela, ya. Allah ngejek tercela nggak? Tercela, ya, nggak bagus, ya. Menyimpan sesuatu yang bukan haknya tercela, ya. Dan dalil yang berikutnya juga, ya, masih di dalam Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusta'a 'ala aini. Dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah sayanganku. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat sayang, ya, sangat cinta kepada para kekasihnya, para nabi dan rasul. Ya, kenapa? Karena mereka adalah di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih banyak lagi, ya, dalil-dalil yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kemaksuman, tentang keterpeliharaannya para nabi dan rasul. Ya. Bahkan dijelaskan bahwa para nabi dan rasul itu lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Kenapa lebih mulia dari malaikat? Karena para nabi dan rasul, ya, secara basyariah seperti kayak kita, makan, minum, ya, dan sebagainya, ya. Tetapi mereka itu, para nabi dan rasul, dikasih akal, ya, dikasih pikiran, dikasih nafsu juga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi terpelihara nafsu tersebut. Nah, kalau para malaikat cuma hanya dikasih akal, pikiran, tidak dikasih nafsu. Kenapa? Karena orang yang mempunyai nafsu, ya, kalau nafsu itu terkendali, maka dia akan mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Karena dikasih nafsu, malaikat dia berbuat baik terus, taat terus. Kenapa? Karena dia nggak ada nafsunya, cuma hanya dikasih akal pikiran saja, ya, dikasih nafsu. Sebagaimana yang menjadi dalil daripada golongan orang paham Asy'ariyah, ya, di sini adalah ahli sunnah jamaah, ya, dengan dalil yang Allah Ta'ala berfirman, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ya, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ya, Allah Ta'ala sedang memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka sujudlah mereka, kecuali siapa? Kecuali iblis, ya, kecuali iblis. Dan diantara yang wajib diyakini, kembali, ya, wajib diyakini, wajib diimani oleh setiap muslim yang sudah berakil balik, masih berkaitan dengan keterpeliharaan nabi dan rasul, adalah bahwa sebagian nabi dan rasul itu ada yang mulia daripada bagian yang lain, ya. Jadi para nabi dan rasul itu mulia di antara seluruh para manusia biasa, ya. Bagaimana firman Allah Ta'ala, tilka rasulu wa faddalna ba'dahum ala ba'din, yang artinya rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi para rasul, para nabi itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia-manusia yang lain, ya. Dan juga di dalam dalil yang lain masih berkenaan dengan Al-Qur'an, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhi, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain, ya, para nabi, ya, juga ditinggikan derajatnya di atas yang lain. Dan dalil yang terakhir adalah demikian pula di kalangan para malaikat, yakni sebagian malaikat itu ada yang lebih mulia daripada sebagian yang lain. Bagaimana firman Allah Ta'ala, Allahu yastawfi minal malaikati rasulan,
Allah memiliki utusan-utusannya dari malaikat. Jadi malaikat itu tingkatannya seperti apa yang di atas malaikat itu ada tingkatan lagi di atas malaikat seperti malaikat Jibril. Malaikat itu di atas para malaikat-malaikat yang lain. Ya, maka malaikat Jibril itu dapat julukan, dapat lakop yaitu Ruhul Amin, ya, dari apa ya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bawah malaikat Jibril ada lagi, di bawahnya lagi. Jadi malaikat itu sama, ya, seperti kalangan bangsa manusia. Ada yang tinggi di antara para malaikat. Di antara pimpinan malaikat adalah malaikat Jibril. Nah, dari malaikat Jibril 9 lagi para malaikat di bawah malaikat Jibril. Di bawahnya lagi sampai malaikat-malaikat yang di bawahnya, ya, di bawah terendah daripada malaikat Jibril. Ada juga para manusia, ya, bangsa manusia. Yang paling tertinggi adalah para nabi dan rasul. Ada di bawahnya, ya, di bawahnya para nabi dan rasul. Ada lagi di bawahnya sampai kepada terus di bawahnya lagi sampai kita ini. Nah, artinya kesimpulan pembahasan pada kesempatan hari ini adalah kita sebagai seorang yang sudah akhir balik, seorang mukallaf, ya, yang pertama kita beriman, wajib mengimani atas Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua, kita juga wajib mengetahui sifat yang wajib bagi para rasul, ya, dan juga kita wajib mengetahui sifat yang jaiz, kebolehan, ya, perkara yang baru bagi para rasul. Dan juga kita juga sekarang pembahasan kali ini juga membahas tentang sifat maksum, ya. Kita sebagai seorang yang sudah akhir balik harus mengetahui sifat maksum, atau bahwa para nabi dan rasul adalah terpelihara. Jangan sampai ada tuduhan yang tidak kepada para nabi dan rasul. Yang terpelihara dari hal-hal yang tidak pantas untuk diri para rasul. Ya. Siapa yang melihara? Yang melihara adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di atas daripada para malaikat terpelihara. Jadi mustahil para nabi dan rasul itu dia berbuat maksiat, ya, mustahil para nabi dan rasul itu dia berbuat kezaliman, mustahil menutup-nutupin, ya, atau mengumpat-ngumpatin, mustahil. Mereka itu karena apa? Buat panutan umat supaya ini loh Allah Subhanahu wa taala membanggakan di antara hambanya, baik itu dari kalangan para malaikat, dari kalangan para jin, dari kalangan manusia. Ini loh, ya, utusanku yang sudah aku pelihara sedemikian mungkin untuk apa? Untuk menyebarkan agama Allah ke muka bumi ini. Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendapatkan pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengimani iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan juga mengimani tentang jaiz bagi para Rasul, dan juga mengimani tentang keterpeliharaan yakni para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab.